Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian, di pagi hari ini ba'da subuh kita kembali mengkaji pembahasan dari buku Harta Muamalat Kontemporer, Harta Haram Muamalat Kontemporer, yaitu sampai pada bahasan setelah kita melihat sampai najis dan alkohol, khamar dan alkohol, ya. Kita melihat saat ini hasil jual beli barang yang diharamkan sampai nanti hukum foto, ya, gambar, patung, boneka terkait dengan jual belinya atau termasuk harta halal atau haram kalau diperjualbelikan. Nah, kita lihat di halaman 122 nanti sampai sekitar halaman 132. Ya, monggo dibaca. Hasil jual beli barang yang diharamkan. Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta, Dia saja yang berhak menghalalkan dan mengharamkan benda apa saja yang Dia kehendaki. Bila Allah mengharamkan suatu benda, berarti benda itu tidak memiliki nilai tukar. Jika ditukar dengan uang, sungguh orang yang menerima uang dan memberikan benda haram sebagai imbalannya telah merampas hak orang lain karena mengambil uang orang tanpa ada imbalan, dan ini adalah suatu kezaliman. Nah, suatu yang haram itu tidak memiliki nilai tukar. Sesuatu yang haram itu tidak memiliki nilai tukar. Ingat itu kaidahnya ya. Sehingga kalau ada yang mendapatkan harta semacam ini berarti mengambil uang orang tanpa ada imbalan. Dan ini suatu kezaliman. Nah, ini kenapa ini masuk dalam pembahasan zalim? Karena tadi tidak memiliki nilai tukar, maka mengambilnya termasuk zalim. Ya, terus. Padahal Allah telah melarang mengambil uang orang lain dengan cara yang batil. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Dengan demikian, seluruh benda yang diharamkan Allah tidak boleh diperjualbelikan, dan bila diperjualbelikan, maka hasil keuntungan menjual benda haram adalah harta haram. Hasil menjual benda haram itu berarti harta haram, ya. Hasil menjual benda haram termasuk harta haram. Terus. Berikut ini dijelaskan beberapa bentuk benda yang diharamkan syariat yang sering diperjualbelikan oleh kaum muslimin. Nah, sekarang lihat pertama ada benda-benda yang mengandung kesyirikan. Seperti ya jimat, ya alat atau yang mendukung kesyirikan yang lainnya, ya. Sungguh merupakan tindakan yang sangat lalim manakala seseorang menyamakan penciptanya dengan makhluk, memberikan penghambaan dirinya kepada selain penciptanya. Padahal manusia sebagai makhluk tidak mau disamakan dengan makhluk lain. Apakah seorang manusia mau disamakan dengan binatang? Tentu tidak. Nah, manusia disamakan dengan makhluk lain nggak mau. Manusia disamakan dengan hewan tidak. Mereka tidak mau. Apalagi kalau ya Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, maha agung, maha besar, ya disamakan dengan makhluknya, tentu tidak pantas. Ya, terus. Dan tindakan menyamakan Khalik dengan makhluknya adalah kesesatan yang nyata. Pelakunya pantas dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, Wa burizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi yansurunakum aw yantasirun fakubukibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna la fi dhalalim mubin isnusawwikum bi rabbil alamin. Dan Syu'ara ayat 91 sampai 98.
Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Ya, terus dan menyamakan Khalik dengan makhluknya adalah suatu kezaliman yang besar, maka pantas Allah mengatakan, jadi syirik itu menyamakan Khalik dengan makhluk. Ya, menyamakan sang Khalik dengan makhluk. Makanya Allah itu katakan, wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Mempersekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Terus, oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan syirik. Allah mengharamkan perbuatan syirik. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia atau berbuat syirik. Al-An'am ayat 151. Ya. Terus, maka seluruh benda-benda yang dipergunakan untuk berbuat syirik atau benda-benda yang menyebabkan orang jatuh dalam berbuat syirik haram diperjualbelikan dan keuntungan menjualnya termasuk harta haram. Nah, seluruh benda yang digunakan untuk syirik, ya, maka dilarang diperjualbelikan. Ya, dilarang diperjualbelikan dan keuntungannya dari hasil jual beli ini adalah termasuk harta haram. Terus Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda, Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala atau patung. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, situ disebut, ya, Nabi SAW melarang dari jual beli patung. Mengharamkan jual beli patung. Terus Ibnu Qayyim berkata, dari hadis di atas dapat diambil hukum bahwa haram menjual setiap alat yang digunakan untuk berbuat syirik dalam bentuk apapun juga, berhala, patung, atau salib. Seluruh benda ini wajib dimusnahkan, dan menjual belikan benda-benda ini merupakan sarana untuk memiliki dan menggunakannya. Oleh karena itu, diharamkan menjual belikannya. Ya, lihat, Ibnu Qayyim itu menyatakan bahwa haram menjual setiap alat yang digunakan untuk berbuat syirik dalam bentuk apapun. Situ ada berhala, patung, atau salib. Ini sebagaimana disebut dalam Zat Al-Ma'ad juz 4 halaman 245. Ya, terus. Maka haram hukumnya menjual patung-patung yang disembah seperti patung Buddha, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria, dan lain-lain. Nah, jadi kita bahas dulu tadi benda-benda yang mengandung unsur kesyirikan, ya, seperti patung di sini. Patung yang disembah. Nah, patung yang disembah, mungkin ada yang muslim itu yang menjual patung yang disembah seperti patung Buddha. Ya. Ini kan diagungkan nih. Patung Nabi Isa, patung Bunda Maria. Ya, terus. Haram menjual benda-benda yang merupakan sarana untuk kesyirikan seperti jimat, benda-benda yang dikeramatkan, keris, pedang, cincin, air keramat, peci, atau benda-benda yang dipakai seorang tokoh yang dikeramatkan. Nah, lihat ya,
benda-benda keramat di sini seperti keris, pedang, cincin, air keramat, ya, ada peci juga yang diyakini punya keberkahan, ya, atau benda-benda yang dipakai seorang tokoh. Yang nanti mengarah ke kesyirikan ini, ya. Tokoh yang dikeramatkan, tokoh tadi. Atau ada hewan-hewan yang dianggap mendatangkan berkah. Ada juga gambar-gambar horoskop. Maka ini haram untuk jual belinya. Ya. Haram menjual benda-benda yang digunakan dalam ritual kesyirikan seperti ayam hitam. Juga diharamkan menjual benda-benda yang berhubungan dengan akidah kesyirikan seperti salib, bunga Valentine, pohon Natal, kartu ucapan selamat Natal, bintang David, dan lain-lain. Nah, lihat. Juga di sini haram menjual benda-benda yang digunakan dalam ritual kesyirikan. Benda yang digunakan dalam ritual kesyirikan. Sini ada bisa jadi ayam hitam, suruh cari ayam hitam. Juga salib, bunga Valentine, pohon Natal, kartu ucapan selamat Natal, bintang David. Terus. Haram menjual buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kesyirikan, ateis, komunis, animis, paganis, liberal, dan lain-lain yang merusak akidah seorang muslim. Nah, menjual buku-buku yang merusak akidah juga haram. Terus. An-Nawawi berkata, tidak sah menjual buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kekafiran, karena kegunaan buku-buku tersebut diharamkan. Buku-buku tersebut wajib dimusnahkan. Begitu juga buku tentang ilmu sihir, sulap, filsafat, dan lain-lainnya yang membuat ilmu-ilmu sesat yang diharamkan. Ya, terus. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada di sini ilmu sihir, sulap, kata Imam Nawawi, filsafat, dan lainnya yang memuat ilmu-ilmu sesat juga diharamkan. Jadi yang memuat ilmu-ilmu sesat diharamkan. Nah, sekarang tentang hukum menjual patung dan lukisan yang tidak disembah. Kalau yang sudah disembah tadi, ya ini dihukumi haram ya. Karena mengantarkan pada kesyirikan. Sekarang menjual patung dan lukisan yang tidak disembah. Ya. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan. Juga haram memilikinya, dan patung serta lukisan tersebut wajib dimusnahkan. Nah, kalau untuk membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, pertama ini haram dimiliki, terus wajib dimusnahkan. Untuk patung dan lukisan tadi wajib dimusnahkan. Ini dalil-dalilnya berikut ini. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini. 1. Allah berfirman, Isqala li abihi wa qawmihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Anbiya ayat 52-54. Al-Anbiya ayat 52-54 terus. 2. Allah berfirman dalam surat ayat 97, "Wanzur ila ilahikal ladzi zalta 'alaihi akifan lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yammi nafsa." Dan dilihatlah Tuhanmu, patung emas atau lembu itu, yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Toha ayat 97.
Nah, terus 2 ayat di atas. 2 ayat di atas dan ayat-ayat lainnya mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya, serta patung-patung itu wajib dimusnahkan, sekalipun terbuat dari emas yang tentunya sangat bernilai tinggi. Nah, tadi ya seperti kata Ustaz Irwandi di awal, ya, jika ada patung lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, ya, haram dimiliki. Gitu ya, lukisan berarti dengan tangan ya. Nah, patung ini juga berarti dibuat juga dengan tangan. Ya. Terus mungkin ada orang yang menanggapi bahwa larangan membuat patung dan lukisan dikarenakan dahulu patung-patung itu dijadikan sembahan. Tetapi sekarang orang membuat patung bukan untuk sembahan, tidak lebih dari sekadar sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Terus argumen ini tidak kuat karena larangan membuat patung bersifat umum. Tidak saja patung yang dijadikan sembahan, tetapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah. Dan kalau ingin membuat karya seni, buatlah karya seni yang tidak dilarang Allah dan Rasul-Nya. Jadi karya seni itu boleh, yang penting tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun kalau patung dan lukisan ini, jelas keduanya ini, jelas ini dilarang. Berdasarkan dalil yang sifatnya umum ya. Ini baik itu patung dan lukisan tadi ya, disembah ataukah tidak. Terus 3. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku seorang pelukis yang membuat lukisan manusia dan hewan, dan aku hidup dari penghasilan melukis." Ibnu Abbas berkata, "Aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi." Terus man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruha wa laysa binafihin fiha abadan. Siapa saja yang membuat gambar manusia dan hewan, niscaya ia akan disiksa hingga ia mampu meniupkan nyawa pada lukisan yang dibuatnya, padahal selamanya ia tidak mampu memberi lukisan tersebut nyawa. Nah lihat ya, siksaan bagi orang yang membuat patung dan lukisan, siksaannya itu adalah ia diperintahkan untuk meniupkan nyawa pada lukisan atau patung yang ia buat. Ya, terus. Orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas tadi mendadak gemetar dan mukanya pucat. Lalu Ibnu Abbas menghiburnya, "Buatlah lukisan yang tidak bernyawa seperti pohon dan lain-lain." Nah, buatlah lukisan yang tidak bernyawa. Kalau pohon itu tidak dianggap bernyawa, walaupun dia itu makhluk hidup ya, bisa tumbuh. Namun itu tidak memiliki nyawa seperti manusia dan hewan. Maka hindari menggambar manusia dan hewan, kemudian beralih kepada ya pohon, gunung, pantai, ya keadaan alam, langit dan seterusnya. Terus 4. Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abi Hayyats saat melantiknya menjadi salah seorang gubernurnya, "Aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu." Hapus setiap gambar yang bernyawa atau patung dan kuburan yang dibangun ratakan dengan tanah. Ya, kuburan yang dibangun ratakan dengan tanah ya. Artinya di sini cukup 1 jengkal saja dari tanah. Kemudian hapus setiap gambar yang bernyawa atau patung. Terus perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menghapus atau melenyapkan setiap gambar atau patung menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Jika patung bernilai sebagai harta, tentu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan menghapusnya, karena hal ini berarti membuang-buang harta. Nah, perintah Nabi SAW untuk menghapus atau melenyapkan setiap gambar atau patung menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Ya. Gambar atau patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Jika patung bernilai sebagai harta, tentu Nabi SAW tidak akan menghapusnya, karena hal ini berarti membuang-buang harta. Jadi dianggap di sini karena disuruh hapus berarti patung dan lukisan itu bukan sesuatu yang bernilai. Ya, terus 5. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi SAW bersabda, "Inna min asyaddi ahlin nar yaumil qiyamati azaban al-musawwirun." Sesungguhnya di antara penghuni neraka yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para pelukis gambar yang bernyawa.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, terus ancaman. Ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan gambar yang bernyawa dan memahat patung menunjukkan bahwa patung dan gambar adalah barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Karena di sini yang membuat itu disiksa seperti itu, inna min asyaddi min alinar yang mulkiyami azaban al-musawwirun, dianggap siksanya itu yang paling berat, maka ya untuk patung dan gambar tadi adalah barang yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Terus oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha wa Rasuluhu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala atau patung. Patung di sini sifatnya umum, baik yang disembah ataupun yang tidak disembah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi menukil pendapat Imam Rafi'i. Ia berkata, hukum menjual berhala, patung, dan gambar yang bernyawa yang terbuat dari emas, perak, dan materi lainnya adalah tidak sah. Rafi'i berkata, ini merupakan mazhab Syafi'i dan seluruh para pengikutnya. Maka dengan demikian hasil keuntungan pembuatan atau penjualan patung dan lukisan yang bernyawa termasuk harta haram. Jadi kesimpulannya patung dan lukisan itu ya kalau dijual termasuk harta haram.